Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novia Fitriani dengan NIM 187235003, Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ilmu Pendidikan, mata kuliah Teori Ekonomi Mikro dengan dosen pengampu Bapak Darmawan Magister Manajemen Universitas Panjasakti Bekasi. Baik, di sini saya akan memenuhi tugas UAS saya, yaitu tentang 3 permasalahan ekonomi mikro. Ekonomi mikro berfokus pada perilaku individu dan perusahaan dalam pengambilan keputusan terkait penggunaan sumber daya yang terbatas. 3 masalah pokok yang dibahas dalam ekonomi mikro, diantaranya yang pertama, barang apa yang diproduksi dan berapa jumlahnya. Masalah pemilihan barang dan jasa yang akan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat. Setiap perusahaan harus memutuskan produk apa yang akan diproduksi dan berapa jumlahnya berdasarkan permintaan pasar, biaya produksi, dan keuntungan yang diharapkan. Sebagai contoh, sebuah perusahaan pakaian harus memutuskan apakah akan memproduksi pakaian formal atau pakaian kasual, dan berapa banyak dari setiap jenis yang harus diproduksi untuk memenuhi permintaan pelanggan. Yang kedua, ada bagaimana cara memproduksinya. Biasanya ini berkaitan dengan metode produksi yang akan digunakan, termasuk teknologi, bahan baku, dan tenaga kerja. Perusahaan harus memilih metode yang paling efisien dan menguntungkan. Sebagai contoh, perusahaan pakaian tersebut harus memutuskan apakah yang menggunakan produksi manual atau otomatis, apakah akan menggunakan bahan baku lokal atau impor, dan bagaimana mengelola tenaga kerja untuk mencapai efisiensi produksi. Yang ketiga, ada untuk siapa barang tersebut diproduksi. Biasanya ini berkaitan dengan barang dan jasa yang diproduksi, yaitu siapa yang akan menjadi konsumen akhir. Hal ini berpengaruh oleh daya beli konsumen, segmen pasar yang ditargetkan, dan strategi pemasaran. Sebagai contoh, perusahaan pakaian tersebut harus memutuskan apakah akan menargetkan pasar remaja, profesional, atau segmen pasar lainnya, dan bagaimana menetapkan harga yang sesuai untuk setiap segmen pasar. Contohnya adalah kafe macan. Barang apa yang diproduksi dan berapa jumlahnya. Kita akan mengambil keputusan. Kafe macan akan menawarkan berbagai jenis kopi, teh, dan kue-kue sebagai produk utamanya. Berdasarkan riset pasar, ada permintaan tinggi untuk kopi specialty dan kue vegan. Maka kafe macan akan memproduksi yang pertama ada 10 jenis kopi dengan variasi espresso, latte, cappuccino, dan lain sebagainya. Kemudian 5 jenis teh, ada teh hijau, teh hitam, teh herbal, dan lain sebagainya. Kemudian ada 7 jenis kue dengan opsi vegan dan non-vegan. Alasannya kenapa? Keputusan ini diambil berdasarkan survei pasar yang menunjukkan tingginya minat terhadap kopi specialty dan kue vegan di area target. Yang kedua, bagaimana cara memproduksinya? Dengan mengambil keputusan untuk memastikan kualitas dan efisiensi. Kafe macan akan menggunakan mesin kopi otomatis dengan barista terlatih untuk menjaga konsistensi rasa. Bahan baku seperti biji kopi akan diimpor dari pemasok terpercaya, sementara bahan kue akan dibeli dari produsen lokal yang menggunakan bahan organik. Alasannya, penggunaan mesin otomatis dan barista terlatih akan memastikan konsistensi rasa dan efisiensi waktu produksi. Memilih pemasok terpercaya untuk bahan baku kopi dan produsen lokal untuk bahan kue akan membantu menjaga kualitas produk sekaligus mendukung ekonomi lokal. Yang ketiga ada untuk siapa barang tersebut diproduksi. Dengan keputusan, kafe macan akan menargetkan kalangan muda, profesional, dan mahasiswa di kota besar. Harga akan disesuaikan dengan daya beli target pasar dengan penawaran spesial untuk pelanggan setia dan promosi bulanan. Alasannya adalah kalangan muda, profesional, dan mahasiswa merupakan segmen pasar yang besar dengan kebutuhan tinggi untuk tempat nongkrong yang nyaman dan menyediakan produk berkualitas. Promosi dan program pelanggan setia akan membantu menarik dan mempertahankan pelanggan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.